Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-halimis sattar, alladhi amarana bi iksari dzikri was salati wal istighfar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah memberikan fatwa beliau. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Idza ja'akumul yusr fashkuruh wa idza ja'akumul 'usr fatubu min dzunubikum." Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, "Idza ja'akumul yusr fashkuruh." Apabila datang akan kalian itu sebuah kemudahan, apabila kalian mendapatkan sebuah kemudahan, fashkuruh, segeralah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ja'akal 'usr fatubu min dzunubikum. Namun apabila datang kepada kalian sebuah kesulitan, maka segeralah bertaubat daripada dosa-dosa kalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudahan dan kesulitan adalah sesuatu yang selalu berputar dalam kehidupan manusia. Terkadang kita mengalami sebuah kesulitan, terkadang pula kita menemui sebuah kemudahan. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tetesan air mata. Seperti itulah sunnatullah di dalam alam semesta. Namun imam kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu memberikan petuahnya, apabila kalian mendapatkan sebuah kemudahan, kebahagiaan, maka segeralah bersyukur. Fashkuruh, segeralah bersyukur. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah berkata, kata beliau, "Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha, wa man syakaraha faqad aqalaha bi iqaliha." Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang yang tidak bersyukur dengan nikmat, man lam yashkurin ni'am, orang yang tidak bersyukur dengan datangnya nikmat, orang yang tidak bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sungguh dia telah melintangkan nikmat itu untuk kehilangan. Wa man syakaraha faqad aqalaha bi iqaliha. Namun barang siapa mensyukuri nikmat, sungguh dia telah mengikat nikmat tersebut dengan ikatan yang sangat kuat, sehingga nikmat itu tidak terpisah dengan dia. Lalu apabila ja'akumul 'usr, apabila datang akan kalian sebuah kesulitan, sebuah permasalahan, maka fatubu min dzunubikum, maka hendaklah segera kalian bertaubat dari dosa-dosa kalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin kalau kita survei, kebanyakan manusia itu berpikir dalam kehidupan ini antara kesulitan dan juga kemudahan. Mungkin kebanyakan orang akan mengatakan
Dalam hidup ini pasti banyak kesulitannya. Kalau kita presentasi, kita tanya, kita survei orang-orang, apakah dalam kehidupan ini lebih banyak kesulitan atau kemudahan? Kebanyakan dari mereka akan mengatakan bahwa dalam kehidupan dunia ini banyak kesulitan. Padahal jawaban ini masih perlu kita koreksi. Karena kalau kita survei benar-benar, kita pikir benar-benar, mungkin jawaban ini perlu dipertanyakan kebenarannya. Karena dalam kehidupan dunia ini, antara kesulitan dengan kemudahan itu sebenarnya jauh lebih banyak kemudahan daripada kesulitan. Jauh lebih banyak kemudahan daripada kesulitan. Dan kalau kita kaji dalam Quran, kita lihat isi Quran dari juz pertama sampai juz 30, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata yusr. Allah menyebutkan kata kemudahan ini kurang lebih 44 kali. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata kesulitan al-usr itu cuma kurang lebih 12 kali. Jauh bedanya. Kesulitan dengan kemudahan lebih banyak Allah menyebut kata kemudahan daripada kata kesulitan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata kemudahan ini di berbagai ayatnya. Di antaranya surah At-Talaq di ayat keempat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dari segala perkaranya, segala urusannya itu kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Begitu juga kalau kita lihat surah yang sering kita baca, surah Al-Insyirah di ayat ke-5 dan ke-6. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi kata-kata demikian. Begitu juga kalau kita lihat Al-Baqarah di ayat 185, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak ingin dengan kalian itu sebuah kesulitan. Banyak di Quran itu, Al-Kahfi ayat 88-nya, Az-Zariyat ayat ketiganya, dan lain sebagainya. Kurang lebih 44 kali Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata kemudahan. Ini memberikan isyarah bahwa dalam dunia ini lebih banyak kemudahannya dibandingkan sebuah kesulitannya. Meskipun pola pikir kita sering mengatakan banyak kesulitan daripada kemudahan. Padahal kalau kita telusuri lagi, kita renungi lagi, dalam kehidupan ini banyak kemudahan daripada kesulitan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di ayat ini pun kalau kita telusuri, ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra tanpa pakai alif lam. Dan ada juga yang menggunakan yuridullahu bikumul yusr, itu pakai alif lam. Jadi ini adapun ada hikmahnya. Jadi penyebutan Quran itu luar biasanya Al-Quran. Dari alif lamnya saja ada maknanya. Di luar biasanya ajaibul Quran ini, penyebutan kata alif lamnya saja itu mempunyai makna tersendiri. Di ayat At-Talaq ayat keempat tanpa alif lam. Sedangkan di Al-Baqarah 185 dan lain sebagainya ada alif lam. Ini membuktikan apa? Kalau ada alif lam ini, itu menunjukkan bahwa kesulitan dan kemudahan itu, ketika mendapatkan sebuah kesulitan ada kemudahan yang sama. Kalau tanpa alif lam itu berbeda lagi maknanya, lebih luas lagi maknanya. Itu bisa bukan sekedar kemudahan yang sama, ini kemudahan yang tiada ada batasnya. Jadi luar biasanya Quran, penyebutan alif lamnya saja itu berbeda-beda maknanya. Nah, ini satu berbanding dua. Satu berbanding dua. Satu kesulitan itu berbanding dengan dua kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan bukti ada alif lamnya dan tanpa alif lamnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Abu Ubaidah itu pernah mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ingin menceritakan kekhawatirannya tentang tentara Romawi. Jadi Abu Ubaidah ini rasa khawatir bagaimana cara mengalahkan tentara Romawi, mengirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa jawab beliau? Jawab Sayyidina Umar bin Khattab, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian bagi orang beriman, maka Allah itu beserta kesulitan itu, Allah pasti memberikan sebuah kemudahan. Lalu ketahuilah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, satu kesulitan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini bukti bahwa dalam kehidupan dunia ini hanya satu kesulitan, namun Allah berikan dua jalan kemudahan. Dengan bukti Quran pun Allah menyebutkan kata kemudahan jauh lebih banyak daripada kesulitan. Dan memang kalau kita kaji, kita telusuri lagi, kita dalami makna demikian, mungkin kita akan berpikir bahwa memang dalam kehidupan ini banyak kemudahannya daripada kesulitannya. Kami pernah didatangi seorang tamu yang menceritakan banyak masalah. Dia bercerita kepada kami, wahai Ustaz, hidup kami ini begitu sulit. Usaha lagi bangkrut. Istri minta cerai. Anak mengkonsumsi narkoba. Jadi banyak dia memiliki permasalahan. Kalau dihitung-hitung itu kurang lebih ada 8 permasalahan yang nyata dalam hidupnya. Secara logika dia, pikiran dia ini sudah menganggap dirinya itu orang yang paling banyak masalah dalam dunia. Dia berpikir dia ini Tuhan uji begitu besar ujiannya. Namun kalau kita pikir lagi, kita renungi lagi, apa yang dia pikirkan, apa yang dia anggap itu sebenarnya salah. Kenapa ketika dia bercerita demikian, dia bercerita banyak masalah dalam hidupnya, kami cuma memberikan dia satu gambaran bahwa kalau Bapak ingin sekarang juga Allah Subhanahu wa taala hilangkan 8 masalah tersebut. Hari ini apakah Bapak ingin Allah hilangkan ke-8 masalah tersebut? Namun hari ini pula Allah jadikan Bapak itu stroke. Hanya 1 stroke saja, bapak-bapak tadi langsung tidak mengiyakannya. Dia merasa
dulunya berpikir masalahnya itu luar biasa banyaknya. Kami berikan gambaran tentang satu penyakit stroke saja. Kalau hari ini misal Allah pulkan, kata Allah, semua masalahmu hilang. Namun hari ini pula aku jadikan penyakit stroke menimpa engkau. Orang tua tersebut malah mengatakan tidak ingin, padahal cuma satu stroke, belum penyakit jantung, belum diabetesnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, antara ujian Allah dengan nikmat Allah itu jauh lebih besar nikmat Allah. Jadi masalah yang 8 tersebut cuma dengan satu penyakit stroke saja, orang tersebut sudah lebih memilih masalahnya daripada penyakitnya. Ini bukti apa? Bahwa kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau melihat petuahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin kita sedikit muncul tanda tanya dalam pikiran kita. Kenapa ketika imam kita mengatakan idza ja'akumul yusr fashkuruh wa idza ja'akumul usr fatubu min dzunubikum. Ketika mendengar petuahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, mungkin dalam hati kita timbul pertanyaan. Apa yang kita tanyakan? Karena sedikit berbeda dengan logika kita. Logika kita demikian, apabila datang sebuah kemudahan, bersyukurlah. Namun apabila datang sebuah kesulitan, maka bersabarlah. Logika kita demikian. Tapi kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apabila datang kemudahan bersyukur, namun apabila datang kesulitan segera bertaubat daripada dosa-dosa kalian? Seolah petuah beliau ini tidak sesuai dengan logika pikiran kita. Seharusnya bersabar, bukan bertaubat. Namun hikmah atau petuahnya imam kita Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak sembarangan. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau ini mengambil beberapa hikmah. Di antaranya pernah dikatakan oleh ba'dul hukama. Apa kata ba'dul hukama? Ma nazalal bala illa bidanbin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun bala kecuali dengan sebab dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Dan tidak diangkat pula bala tersebut, tidak dihilangkan bala tersebut kecuali dengan taubat. Nah, ini kenapa beliau katakan fatubu min dzunubikum. Lalu di Quran pun surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa ta'ala firman di ayat ke-30-nya, surah Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Asy-Syura ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah menimpa kalian sebuah musibah, wa ma asabaka min musibah fabima kasabat aydikum, melainkan sebab dosa-dosa kalian, akibat ulah tangan kalian. Jadi tidaklah menimpa kalian sebuah musibah fabima kasabat aydikum, kecuali sebab apa? Dosa-dosa kalian atau ulah tangan kalian. Al-ayat. Jadi beliau menyuruh taubat untuk apa? Ketika menghadapi kesulitan. Dan kalau pian lihat pula tafsir Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi dikatakan bahwa pernah datang laki-laki kepada Imam Hasanul Basri. Syaka rajulun ilal Hasanil Basri. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini tabi'in, murid banyak sahabat. Jadi beliau ini berguru langsung dengan sahabat Imam Hasan Basri. Dan beliau ini punya kelebihan. Imam Hasan Basri ini pernah menyusu dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah. Karena waktu dulu kecil, ketika ibunya Hasan al-Basri meninggalkan anaknya, menangis, ibah Ummu Salamah istri Rasulullah
langsung menyusukkan kepada Hasanul Basri. Pernah menyusu dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Salamah. Beliau ulama besar, murid langsung para sahabat. Nah, ketika itu datang laki-laki kepada beliau, syakarajulun il Hasanil Basri. Laki-laki tadi mengadukan dengan kemarau yang panjang, tanahnya gersang. Dia mengadu tanahnya gersang atau kemaraunya panjang. Apa jawab Hasanul Basri? Faqala lahu istaghfirillah. Jawab Hasanul Basri, segera istighfar kepada Allah. Tidak lama kemudian datang lagi laki-laki yang mengadukan al-faqr kepada Imam Hasanul Basri tentang keadaan dirinya yang fakir. Dia mengadu rezekinya itu seret. Dia mengadu fakir keadaannya. Dia mengadukan urusan rezekinya kepada Imam Hasanul Basri. Apa jawab beliau? Faqala lahu istaghfirillah. Segeralah beristighfar kepada Allah. Tidak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki yang mengadukan kepada beliau bahwa dia lama menikah namun tidak memiliki anak. Apa jawab beliau? Faqala lahu istaghfirillah. Istighfarlah kepada Allah. Tidak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki yang mengadukan tentang kekeringan kebunnya. Apa jawab beliau? Sama. Faqala lahu istaghfirillah. Istighfarlah kepada Allah. Melihat jawaban beliau sama demikian, istaghfirillah, istaghfirillah. Ada di antara murid beliau yang bertanya, wahai Imam Hasanul Basri, kenapa ketika orang-orang datang mengadukan permasalahannya, kenapa engkau selalu mengatakan istaghfirillah, minta ampun kepada Allah? Apa tidak ada amalan yang lain? Apa jawab Imam Hasanul Basri? Jawabanku ini, kata beliau, bukan dari pikiranku sendiri. Karena sesungguhnya Allah, innallah yaqul fi surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Karena Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi kenapa beliau mengatakan demikian? Beliau itu mengambil dalil, mengambil referensinya dalam Quran surah Nuh di ayat 10 sampai 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhan, sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum bidara. Allah nanti akan mengirim langit itu dengan hujan-hujannya. Wa yumditkum amwalin wa banina. Allah berikan kalian harta-harta dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan kalian kebun-kebun yang baik dan Allah berikan kalian kepada sungai-sungai yang indah. Jadi beliau mengambil referensinya dari Quran. Ini kenapa Imam Hasanul Basri selalu mengatakan istaghfirillah, istaghfirillah. Seperti itu juga ketika Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Awwid lisanaka. Wahai anakku ya bunayya, kata Luqmanul Hakim, awwid lisanaka, biasakan lidahmu, dawamkan lidahmu, istiqomahkan lidahmu apa? Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Karena kata Luqmanul Hakim bahwa Allah itu memiliki waktu yang ketika kita berkata di waktu itu, Allah tidak akan menolak perkataan kita tersebut. Jadi banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan demikian, kelebihan daripada istighfar. Meskipun ada hadis Nabi daripada Shaddad bin Aus, kata Shaddad bin Aus meriwayat daripada Nabi, Rasulullah itu pernah memberikan sebuah amaliyah. Kata Rasulullah memberikan kepada sahabatnya tentang Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Jadi istighfar ini ada rajanya. Riwayatnya daripada Shaddad bin Aus bahwa Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar kata Rasulullah. Siapa membaca pagi dan meninggal ketika siang itu, Allah jadikan dia ahli surga. Dan siapa membacanya di waktu sore, meninggal pada malam itu, Allah jadikan daripada ahli surga. Ada dibaca pagi dan sore, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca 1 kali pagi, 1 kali sore. Insyaallah minggu depan ada sanadnya. Ada sanadnya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mungkin minggu depan kita bagi. Ini ada sanadnya sayyidul istighfar.